Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya membuat materi mengenai konfigurasi DNS server khusus untuk kepada siswa-siswa sekalian ya yang memang kurang jelas dari prakteknya ya. Pada saat praktek maka ini bisa menjadi acuan ya, bisa menjadi buat pembelajaran kamu, bisa dilihat di video supaya kamu memahami dan hafal langkah-langkah ya konfigurasi DNS server. Baik, langsung saja Bapak konfigurasikan. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman ya Debian. Nah, setelah selesai menginstal maka pertama kali kita harus login dulu ya. Nah, login ya. Kita login dulu menggunakan directory root ya. Kita masuk ke super usernya, kemudian password. Baik, nah langsung saja kita menginstal kebutuhan-kebutuhan untuk DNS server ya. Di antara salah satunya adalah paket bin 9. Nah, sebelumnya juga kita harus menginstal beberapa pendukung-pendukung perintah-perintah yang nanti bisa digunakan untuk mengkonfigurasi, kemudian nanti mengecek keberadaan validasi untuk DNS-nya apakah benar-benar sudah baik. Maka kita harus install dulu. Contohnya juga perintah ns lookup ya harus ada. Nah, baik, kita akan lakukan dulu instalasi beberapa paket-paket kebutuhan untuk DNS atau Debian-nya. Ya, apt kita install saja dulu. Paket yang pertama adalah ini. Kemudian DNS utils-nya. Selanjutnya kita masuk paket minta binary 2, maka kita harus masukkan ke disk 2. Di 1 maaf ya, di 1. Nah, kita enter. Setelah selesai ya, kita tunggu beberapa saat. Baik, selesai. Kemudian kita akan install paket untuk Debian DNS-nya. Install bin 9. Ya, kemudian pilih Y. Nah, masukkan disk 2. Maka pilih device. Oke. Disk 2. Kita pilih disk 2. Baik, kita postmon, klik enter. Ya, kita tunggu per saat dia akan mengcopy kebutuhan-kebutuhan untuk bin 9 ya, DNS 9. Baik, sebentar ya. Oke. Selanjutnya kita harus masuk ke cd etc bin. Nah, ini pertama masuk ke directory ini dulu ya, baru kita masuk konfigurasi di bin-nya. Maka kita harus buka dulu perintah ini ya, name config lokal ya. Kita buat dulu di sini konfigurasi zone-nya. Oke. Nah, karena hostname-nya kita buat sudah pada saat menginstal sudah kita buat ya, maka di sini harus diinput ya, di name lokalnya samakan ya dengan domain yang sudah kita buat. Seperti ini, tanda dan karakternya jangan sampai salah. Oke, koma. Selanjutnya baru masuk ke seperti ini ya, hostname-nya. Oke, jangan salah. Kemudian kita tutup seperti ini ya. Nah, kemudian buat untuk receive IP-nya. Oke.
baru masukkan IP-nya, kemudian ya tutup sama dengan seperti yang di atas ya, nggak jauh berbeda ya. Berikutnya kita simpan dengan tekan tombol Ctrl X Y ya, enter. Berikutnya nano nomad option ya, ini ada 3 yang perlu kita rubah. Yang pertama backslash yang di forward ini kita hapus saja ya, ini kasih IP-nya dulu ya. Nah ini IP server, baik ya seperti ini. Nah kemudian ini hapus, nah begini ya, kemudian kita simpan. Baik, sekarang kita copy untuk default bin-nya ya, maka db maka kita ketik tadi yang sudah kita buat hostname kita, masukkan ya, kita kopikan ke db server ya, db localhost-nya, kemudian baru IP kita. Baik, kita selesai mengcopy. Nah sekarang kita panggil konfigurasi untuk bin server. Oke ya, seperti ini, di tab aja ya, nggak usah diapain, di tab saja cukup, share di tab. Oke. Nah di sini akan kita rubah beberapa karakter ya. Pertama localhost-nya kita ganti dengan hostname yang sudah kita buat, yaitu server.com. Nah kemudian sini IP-nya ya. Oke, nah kemudian sini kita buat direktorinya ya, seperti ini. Kemudian ini IP-nya sama. Kemudian nah kita buat subnya sekalian ya, subdomainnya kita ya, IP-nya tetap sama. Baik, jadi nanti di data itu ada di server itu ada subdomain namanya data ya, data.server.com. Kita simpan. Sekarang kita panggil untuk IP-nya, IPDB-nya. Nah, karena sudah kita buat tadi berurutan, maka di sini juga ini host ID-nya ya, IP yang di belakangnya itu ya, angka yang di belakangnya saja cukup. Ya. Kemudian ini kita buat subdomainnya. Ya seperti ini. Nah kemudian ini yang sudah kita buat tadi ya, seperti ini. Nah yang maaf, kemudian ini kita buat hostname-nya ya seperti ini ya. Kemudian kita akan simpan kembali. Selesai, kita restart dengan perintah D ya, perhatikan kita restart. Nah setelah itu kita masuk ke resolve ya. Ya kita masuk ke resolve conf. Nah di resolve conf ini kita ganti IP server kita supaya nanti akan terbaca ya. Ya simpan. Oke, kita kembali restart. Baik, sekarang kita menguji domain kita ya dengan perintah ns lookup IP server kita. Oke, kita lihat. Baik, sudah terbaca. Nah, ya sudah bisa kita lihat. Kemudian berikutnya kita uji kembali untuk ya domain yang ini ya, yang server.com. Oh, sorry, maaf ya. Server ya. Baik, selanjutnya kita tes ya. Slog. Kita coba dulu. Slog up data server.com. Oke, semua sudah selesai ya. Kemudian di sini kita kembali ulang.
ya server.com. Oke, kita coba ping ya, servernya sudah kita buat. Baik, semua sudah replay. Kita coba kembali subdomainnya, kita ping. Baik, iya, oke ya. Baik, demikianlah ya materi DNS server ya yang sudah saya jelaskan di video tutorial ini. Semoga apa yang sudah kita buat ini menjadi pembelajaran untuk kamu semua di rumah ya, agar bisa melatih terus-menerus, memperhatikan langkah demi langkah ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti di materi berikutnya, yaitu mengenai file transfer protokol ya, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Semoga apa yang sudah saya buat ini bermanfaat untuk kamu semua di saat ujian praktek nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.